Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukrunillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat, satu di antaranya nikmat sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kerabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah akan taat pada ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Rizka Setiawati, SIT MKes, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kiki Jatiah. Di sini saya dari kelas 2C dan saya sudah dampingi dengan teman saya yang bernama Ayu Lestari. Baik, di sini kami akan mempresentasikan. Nah, kepada teman-teman langsung saja kita lihat dan presentasinya. Yang pertama, manajemen kebidanan. Pengertian manajemen kebidanan adalah suatu metode pengaturan, pengorganisasian, pikiran dan tindakan dalam urutan yang logis, efektif, dan efisien baik bagi pasien maupun bidan sebagai tugas kesehatan. Pada saat ini, manajemen kebidanan belum diterapkan oleh komunitas bidan yang ada di unit pelayanan kesehatan, hanya dilaksanakan pada institusi pendidikan. Tujuan umumnya meningkatkan kemampuan bidan untuk berpikir kritis dan bertindak dengan logis, analisis dan sistematis dalam memberikan asuhan kebidanan di tiap jenjang pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu, bayi, atau anak balita. Tujuan khususnya sebagai pedoman dalam mengelola klien dengan memberikan asuhan kebidanan yang efektif sesuai kebutuhan klien atau masyarakat. Ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen asuhan kebidanan di rumah sakit dan puskesmas meliputi bagaimana mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan klinis seorang bidan dalam mengelola klien dengan menggunakan proses manajemen kebidanan dan mengembangkan kemampuan bidan dalam mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan secara efektif dan efisien. Sasaran dari pedoman manajemen asuhan kebidanan ini adalah seluruh bidan yang bekerja pada tatanan pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, polindes, rumah bersalin, dan bidan praktik swasta atau BPS di seluruh Indonesia. Proses manajemen kebidanan. Penata laksanaan kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah manajemen kebidanan. Yang pertama itu ada pengkajian. Langkah ini merupakan langkah yang akan menentukan langkah pengambilan keputusan yang akan diambil pada langkah berikutnya. Sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya. Oleh sebab itu, dalam pendekatan ini harus yang komprehensif, meliputi data subjektif, objektif, dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menilai kondisi klien yang sebenarnya dan pasti. Yang kedua, ada merumuskan diagnosa masalah kebidanan. Pada langkah ini, bidan menganalisa data dasar yang didapat pada langkah pertama, menginterpretasikannya secara akurat dan logis hingga dapat merumuskan diagnosa atau masalah kebidanan. Yang ketiga, ada mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial. Langkah ini merupakan langkah antisipasi, sehingga dalam melakukan asuhan kebidanan, bidan dituntut untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari kondisi yang ada atau sudah terjadi, dengan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial yang akan terjadi berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah ada, dan
merumuskan tindakan apa yang perlu diberikan untuk mencegah atau menghindari masalah atau diagnosa potensial yang akan terjadi. Yang keempat, menetapkan kebutuhan tindakan segera. Pada saat ini, bidan mengidentifikasi perlunya tindakan segera, baik tindakan intervensi, tindakan konsultasi, kolaborasi dengan dokter lain, atau rujukan berdasarkan kondisi klien. Yang kelima, ada menyusun rencana asuhan secara menyeluruh. Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi baik yang sifatnya segera ataupun rutin. Yang keenam adalah implementasi. Ada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima. Dilaksanakan secara efisien, efektif, dan aman. Pelaksanaan dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau bersama-sama dengan klien atau anggota tim kesehatan lainnya kalau diperlukan. Yang ketujuh ada mengevaluasi. Pada langkah terakhir ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasikan di dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, melakukan asuhan kebidanan pada neonatus. Tahapan bayi baru lahir, pengkajian setelah kelahiran terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap 1, segera selama menit-menit pertama kelahiran menggunakan sistem scoring Apgar untuk fisik dan scoring Gray untuk interaksi bayi dan ibu. Kedua, tahap 2 disebut juga tahap transisional reaktivitas, mengkaji selama 24 jam pertama perubahan perilaku. Tahap ketiga, tahap periodik, pengkajian setelah 24 jam pertama masing-masing tubuh diperiksa. Perubahan-perubahan fisiologis pada bayi baru lahir. Yang pertama, sistem pernapasan. Yang kedua, sistem sirkulasi darah. Yang ketiga, sistem pencernaan. Yang keempat, sistem pengaturan suhu tubuh. Yang kelima, sistem ginjal. Yang ketujuh, sistem adaptasi imunologi. Kedelapan, sistem reproduksi. Kesembilan, sistem rangka tubuh. Kesepuluh, sistem saraf. Dan kesebelas, integumentary system. Asuhan pada bayi usia 2-6 hari. Yang pertama, pengumpulan data. Pengkajian fisik bayi baru lahir, pengkajian fisik bayi baru lahir, pengkajian pada bayi baru lahir dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dilakukan segera setelah bayi lahir, bertujuan untuk mengkaji adaptasi bayi baru lahir dari kehidupan dalam uterus ke kehidupan luar uterus, yaitu penilaian Apgar. Pengkajian sudah dimulai sejak kepala tampak besar di vulva atau crowning. Yang kedua, keadaan fisik untuk memastikan bayi dalam keadaan normal atau mengalami penyimpangan. Pemeriksaan fisiknya ada keadaan umum bayi, kesadaran, tanda-tanda vital, suhu, nadi, pernapasan, berat badan, panjang badan, dan lingkar lengan atas kepala. Selanjutnya ada mata, hidung, dan mulut, telinga, leher, dada, tangan, perut, sistem syaraf, punggung, genitalia, kaki, dan anus. Membuat rencana asuhan bayi 2-6 hari. Minum bayi kemungkinan akan merasa lapar setiap 2-4 jam. Berikan ASI sesegera mungkin, on demand, atau selama 3-4 jam. BAB bayi memiliki fase yang lengket hitam kehijauan pada 2 hari pertama yang disebut mekonium. BAK bayi akan BAK sedikitnya 4-5 kali per hari. Urin tidak berwarna atau kuning pucat. Tidur bayi memerlukan waktu yang banyak untuk tidur. Rata-rata tidur 20 jam sehari. Kebersihan kulit memandikan bayi.
keamanan, membersihkan dan merapikan box bayi setiap hari. Tanda-tanda bahaya bayi tampak lemah, sulit menghisap, kesulitan bernafas, nafas cepat atau lambat. Penyuluhan sebelum bayi pulang, mengajarkan cara memandikan bayi, perawatan tali pusat, cara meneteki yang benar, perawatan payudara, dan imunisasi. Baik, di sini saya Kiki Zakia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan bayi pada usia 6 minggu. Nah, sebelumnya teman-teman ini ada yang tahu nggak sih asuhan pada usia bayi 6 minggu itu apa aja? Nah, jika tidak tahu, di sini saya akan menjelaskannya. Peran bidan pada bayi sehat. Untuk membantu bayi dan anak dalam tingkat kesehatan yang optimal, dibutuhkan beberapa hal ya. Yang pertama ini ada kebutuhan fisik dan biologis kebutuhan dasar seperti makan, cairan, udara, kehangatan, eliminasi, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang bayi atau anak berusaha untuk mendapatkan cinta dan diterima oleh orang terpenting dalam hidup. Jika merasa aman, akan dapat mengatasi krisis normal yang berhubungan dengan perkembangan. Yang ketiga, kebutuhan rasa aman. Bayi atau anak, terutama bebek, mengalami berbagai ancaman dalam proses adaptasi dan kehidupan. Setiap perubahan lingkungan akan atau menimbulkan perasaan yang tidak aman. Yang keempat, kebutuhan dasar dan otoritas untuk mendapatkan pelajaran tingkah laku yang dapat diterima dan menyenangkan pembimbingan orang tua. Nah, pada saat ini itu bimbingan orang tua tuh sangat diperlukan gitu pada usia bayi 6 minggu. Nah, yang kelima ini ada kebutuhan akan defend dan independen. Anak perlu diberikan kesempatan untuk belajar berpikir dan buat keputusan jadi sesuai dengan tumbuh kembang anak. Jadi pada hal ini itu kita lebih memandirikan anak. Terus kalau misalkan itu berpikir terima dengan baik, nah, seperti itu. Yang keenam ini ada kebutuhan self-esteem atau self-esteem, penghargaan pribadi yang subjektif dan akibat dari evaluasi diri yang berkisar pada kemampuan dan penerimaan usia. Baik, di sini ada peran bidan. Yang pertama, peran bidan sebagai family advocate. Bidan bekerja sama dengan keluarga dan mengidentifikasikan kebutuhan bayi atau anak dan merencanakan dengan tindakan yang tepat. Yang kedua, peran bidan sebagai health teaching. Bidan memberikan pendidikan tahap-tahap tumbuh kembang bayi atau anak dan activatory guidance untuk menghindari bahaya atau kecelakaan yang mungkin bisa saja terjadi. Yang ketiga, peran bidan sebagai support dan konseling, pemenuhan kebutuhan emosional, contohnya dengan Tuhan atau rabaan, mendengarkan, kehadiran fisik, dan konseling. Yang keempat, itu peran bidan sebagai terapeutik, pembunuhan kebutuhan fisik dan mental, meliputi makanan atau minuman, istirahat, kasih sayang, rasa aman, dan sosialisasi. Yang kelima, peran bidan sebagai kolaborasi dan koordinasi, adanya keterbatasan kemampuan dan wewenang. Yang keenam, peran bidan sebagai health care, planning merencanakan tindakan yang berkaitan dengan perawatan. Yang ketujuh, peran bidan sebagai prevention. Yang ke-8, prevention primer, imunisasi, nutrisi, perawatan gigi. Yang ke-9, peran bidan sebagai riset memanfaatkan hasil riset. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bonding, attachment, dan asuhannya. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak bonding itu apa? Attachment itu apa? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Bonding adalah suatu langkah untuk mengungkapkan perasaan afeksi atau kasih sayang oleh ibu kepada bayinya segera setelah lahir. Attachment adalah interaksi antara ibu dan anak secara spesifik sepanjang waktu maternal neonatal health. Bonding attachment adalah kontak ini secara langsung antara ibu dan bayi setelah proses persalinan. Nah,
Peran bidan pada bayi sehat ditandai dengan peran sebagai family advocate, health teaching, pemberian atau counseling, peran bidan sebagai terapik, kolaborasi, nasi, peran bidan seperti care planning, dan sebagai preventif dan riset. Bonding attachment terjadi pada kala di mana adakan kontak antara ibu, ayah, anak, dan berada dalam ikatan kasih sayang. Di mana bonding attachment tersebut bersifat unik, spesifik, dan bertahan lama. Yang ketiga, rencana asuhan pada bayi yang usia minggu pertama dilakukan melalui pengkajian data yang meliputi pemeriksaan fisik, keadaan umum, tanda vital, dan pengukuran keseluruhan pada bayi. Di sini ada elemen-elemen bonding attachment. Yang pertama ini ada sentuhan, yang kedua kontak mata, yang ketiga suara, yang keempat aroma, yang kelima entertainment, yang keenam kontak dini, yang ketujuh bonding word atau kehangatan tubuh, yang kedelapan waktu pemberian kasih sayang, yang kesembilan stimulasi hormonal. Adapun beberapa dampak positif dapat diberikan pada bonding attachment. Yang pertama ada bayi merasa sangat dicintai, diperhatikan, mempercayai, menumbuhkan sikap sosial. Bayi merasa aman, berani mengadakan eksplorasi. Nah, baik teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komentar di kolom tersebut. Nah, baik itu adalah presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan sekian dari kelompok 4. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.